Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria, Marta dan kakaknya, serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah Dia kau baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang melekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka mahzulkah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi
Oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berseluruh Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Memasuki Minggu Prapaskah kelima, kita menyiapkan diri untuk mampu berbela rasa dengan Tuhan yang akan sengsara. Semoga sungguh ada hati untuk Tuhan, sehingga ketika Tuhan akan menjalani sengsara, kita ingin lebih lagi mencintai Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sengsara karena mau menyelamatkan kita. Kita yang berdosa, namun Dia yang menanggung dosanya. Dan semoga kita nanti bisa belajar mencintai, di mana mencintai sungguh tidak cukup dengan kata-kata, namun mau menanggung dosa. Sehingga kalau istri salah, suami salah, anak salah, bahkan mereka berdosa, mau menanggung. Kalau mungkin kemarin ada yang salah, entah istrinya, entah anaknya, suaminya, langsung mau marah. Nah, besok setelah Paskah tidak lagi, namun mau menanggung kesalahan, keliru, salah saudari-saudara kita. Amin. Wah, ampuh tenan iki. Jadi keluarga-keluarga tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi sungguh kecewa, namun yang ada cinta yang mau menanggung. Dan semoga ini sungguh terjadi. Maka mari kita belajar dari Injil suci di Minggu Prapaskah kelima ini, yang menghantar kita untuk semakin menghayati Tuhan sungguh maha kuasa. Saya kutipkan sabda Tuhan. Ketika Yesus berkata, "Angkatlah batu itu." Lalu Marta saudaranya, saudara Lazarus, berkata, "Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati." Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, di Minggu Prapaskah kelima ini adalah warta kebangkitan, di mana setiap orang yang dibaptis akan dibangkitkan oleh Kristus untuk hidup baru. Dan kita semua telah dibaptis. Semoga kita meyakini itu, kita percaya itu,
dan menjalani itu dalam hidup beriman kita. Dan Tuhan berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Nah ini, ketika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Nah, apa yang bisa kita renungkan supaya kita ini melihat, mengalami kemuliaan Allah? Yang pertama, mari belajar setia. Setia kepada Tuhan Yesus dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Dan semoga masa Prapaskah, pantang puasa, terlebih menata diri, mengendalikan diri, olah rohani, jalan salib, ibadah jalan salib, renungan APP, menerima sakramen tobat. Sungguh semoga kita semakin bertumbuh dalam kesetiaan, tidak mudah goyah. Mungkin ketika nanti memilih jodoh yang didapat mungkin tidak seagama, mungkin beda gereja, mungkin beda agama. Semoga iman tidak goyah dan tidak meninggalkan gereja, tidak meninggalkan Tuhan. Setia. Mungkin ada tawaran, kalau kamu mau pindah agama, kamu akan mendapat ini, mendapat itu, jabatan atau yang lain. Semoga tidak goyah. Kalau kamu nanti melakukan ini itu, mungkin sembah ini, sembah itu, kamu akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Semoga kita tidak goyah. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dalam kondisi situasi apapun. Percaya. Tentulah hidup kita tidak suka terus, tidak sehat terus, tidak untung terus, namun juga ada duka, ada sakit, juga ada malang. Mungkin ketika kita mendapatkan suka, berkah rezeki, lalu bersyukur. Namun ketika rugi, ketika malang, apakah juga memuji syukur? Inilah kedalaman kepercayaan. Bersyukur tidak hanya saat kelimpahan berkah. Kita diajari oleh orang Jawa, tabrakan, ontong sirahe ora pecah. Ontong masih hidup. Itu artinya apa? Bersyukur, memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Mungkin novena, doa rosario, ziarah, lalu dikabulkan bersyukur. Namun ketika bulan itu ziarah, doa, novena tidak laris, tidak bersyukur. Ini belum percaya sungguh. Belum seperti orang Jawa yang bersyukur, percaya kondisi situasi apapun. Lalu yang ketiga, bertekun dalam Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Berdoa
Rajin berdoa tidak hanya ketika ada permohonan. Jadi ketika mau ujian, mau melangsungkan pembangunan, mau menempuh cari pekerjaan, lalu novena, lalu ikut ekaristi pagi. Namun setelah itu tidak lagi. Berarti sungguh kita hanya mendekati Tuhan kalau butuh. Padahal bertekun, berdoa itu tidak sama dengan memohon. Berdoa itu tidak berarti doa permohonan. Berdoa itu berelasi, berkomunikasi. Kalau sebagai suami istri, berelasi, berkomunikasi tidak hanya ketika meminta. Ada ungkapan gelenak-gelenik, bercerita, curhat. Jadi berdoa itu, bertekun dalam Tuhan tidak hanya saat butuh, tidak hanya saat mau memohon. Tidak ada permohonan, lah aku tidak ada permohonan apa-apa ya. Aku tidak berdoa. Bukan. Berdoa itu menjalin relasi. Semoga makin dekat. Nah, semoga sungguh-sungguh setelah kita memuliakan Tuhan dengan setia, dengan percaya, dengan bertekun, nanti kita boleh menjadi orang Katolik yang militan. Menjadi orang beriman Katolik yang militan. Tidak hanya Katolik, KTP-nya. Namun sungguh Katolik seluruh dirinya, militan benar. Dalam kondisi apapun aku Katolik. Dan semoga dengan demikian kita menyambut, mempersiapkan Minggu Palma, mengenang sengsara, kita sungguh mau belajar semakin mencintai Tuhan yang sangat mencintai kita dengan mau menanggung dosa-dosa kita demi keselamatan kita umatnya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.